Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Atika Asmanita Paramahita dengan NIM 243231. Untuk pitching yang akan saya bawakan adalah CEO Regulatory Focus and Firm Biodiversity Engagement untuk memenuhi mata kuliah isu-isu akuntansi manajemen. Untuk basis research question-nya adalah tentang apa dan sejauh mana CEO Regulatory Focus dapat meningkatkan engagement perusahaan dalam mengurangi biodiversity loss atau kerugian keanekaragaman hayati seperti itu. Kemudian untuk key papers-nya ada dua. Yang pertama terkait dengan CEO Regulatory Focus diambil dari penelitian oleh Wagner pada tahun 2024 yang publish pada jurnal Business Strategy and the Environment dengan judul The Role of CEO Regulatory Focus in Increasing or Reducing Corporate Carbon Emissions. Yang kedua terkait dengan biodiversity loss yang saya angkat fenomenanya, yakni ditulis oleh Talbot pada tahun 2003 yang terbit pada Utilities Policy dengan judul Failure to Consider Environmental Risk, the Case for Biodiversity Impact Disclosure in the Electricity Sector. Kemudian untuk motivation atau puzzle-nya, jadi terdapat fenomena bahwa biodiversity itu mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 1970 hingga hingga saat ini. Jadi memang trennya itu terus menurun seperti itu. Sehingga dibuatlah agreement yang ditandatangani oleh berbagai negara dunia untuk menanggulangi krisis biodiversity seperti itu. Dan tentunya tidak hanya dari negara yang berperan, tapi bisnis juga harus bergerak karena bisnis juga merupakan salah satu faktor yang salah satu faktor penyumbang biodiversity loss seperti itu. Dan dalam bisnis, seorang CEO mempunyai peran yang sangat krusial untuk keberlangsungan perusahaan. Dan keberlangsungannya salah satunya adalah dengan considering biodiversity issue seperti itu. Dan juga penelitian terkait dengan CEO dari sisi behavioral traits-nya mereka itu tidak banyak, sehingga saya mengangkat CEO Regulatory Focus. Kemudian untuk idenya, jadi CEO Regulatory Focus adalah merefleksikan individual strategi individual dalam menggapai goals mereka. Jadi lalu dilihat dari sisi stakeholder teori, terdapat dua fokus dalam regulatory fokus ini. Yang pertama adalah promotion, yang kedua adalah prevention yang akan membuat perbedaan dalam hal decision untuk engage di kelestarian biodiversity. Untuk CEO promotion fokus, jadi mereka lebih cenderung untuk pursuing profit dan business growth untuk opportunity dari perusahaan. Sehingga CEO dengan promotional fokus mungkin dapat melihat engagement dalam biodiversity ini sebagai salah satu hal untuk prevent biodiversity loss, tapi dilihat sebagai suatu hal yang tidak relevan dan tidak menguntungkan bagi perusahaan, sehingga mereka cenderung untuk tidak engage terhadap corporate biodiversity. Sehingga dibuatlah evaluasi pertama, yakni CEO promotional focus negatively associated with corporate biodiversity engagement. Yang kedua adalah soal prevention fokus. Jadi CEO dengan prevention fokus mereka melihat itu sebagai kewajiban untuk seorang individual untuk concern terhadap lingkungannya seperti itu. Jadi bisnis yang dikembangkan juga harus considering soal environmental issue juga. Kemudian fokus dari CEO prevention ini
Mereka fokus pada stability yang akan membawa mereka pada long term plan. Yang salah satunya adalah tentang biodiversity conservation untuk ensuring bagaimana perusahaan tetap menjalankan bisnisnya di resource yang terbatas, sumber daya yang terbatas seperti itu. Sehingga si preferensi fokus lebih cenderung untuk engage di corporate biodiversity. Dan dibentuklah hipotesis kedua, yakni CEO prevention focus is positively associated with corporate biodiversity engagement. Kemudian untuk data dan tool yang digunakan, jadi datanya sendiri, jadi penelitian ini menggunakan data dari public listed companies di ASEAN pada tahun 2017 sampai 2022. Untuk independent variabelnya adalah CEO regulatory focus yang akan dikategorikan berdasarkan apa yang mereka tulis pada CEO letternya. Jadi nanti akan dianalisis apakah CEO itu nanti cenderung memiliki fokus terhadap promotion atau cenderung terhadap prevention seperti itu. Kemudian untuk dependent variabelnya, yakni adalah biodiversity engagement diukur menggunakan biodiversity disclosure score dari Corporate Sustainability Report. Kemudian untuk tools yang digunakan menggunakan ordinary score pada data 16. Untuk what's new, jadi karena engagement pada biodiversity ini sangat penting dalam bisnis dan belum ada penelitian yang meneliti faktor yang mengakibatkan engagement biodiversity ini di perusahaan. Jadi penelitian ini meng-highlight bagaimana CEO behavioral traits dalam hal ini adalah regulatory focus dengan promotion atau prevention tendency untuk determine kesuksesan dari kelestarian biodiversity. Seperti itu. Kemudian untuk SWOT-nya, karena ada declining pada biodiversity issue, biodiversity loss, sehingga dan seluruh negara di dunia juga telah membuat agreement untuk mengatasi itu. Bisnis juga harus mempunyai andil untuk juga melakukan responsibility itu. Dan karena biodiversity loss itu dapat mengganggu bisnis juga dalam hal disrupting supply chain, juga mengurangi free service seperti nanti airnya kotor dan sebagainya, akan mengakibatkan perusahaan sendiri akan cost-nya meningkat gitu, dan juga dapat merusak public trust yang ada. Sehingga CEO berperan penting untuk punya strategical direction untuk bisnisnya, untuk engage pada biodiversity prevention effort seperti itu. Jadi bagaimana CEO approach biodiversity prevention akan determine kesuksesan dari usaha untuk mengatasi biodiversity loss ini. Kemudian untuk contribution-nya, jadi penelitian ini memberikan kontribusi terkait dengan teoritis dan praktikal. Teoritisnya karena penelitian ini memberikan empirical evidence terkait bagaimana behavior yang berbeda dari seorang CEO dalam facing biodiversity loss ini dapat mengakibatkan um, dapat mengakibatkan perusahaan untuk tidak engage dalam konteks biodiversity seperti itu. Kemudian penelitian ini juga memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana CEO recruitment system dalam perusahaan itu harus consider terkait dengan action behavior yang dibawa atau pada dasarnya ada dalam suatu individu yang akan disebut sebagai seorang CEO, karena ternyata itu dapat membuat mereka memilih decision atau membuat decision terkait dengan banyak hal. Salah satunya adalah konteks biodiversity seperti itu. Sekian presentasi dari saya terkait dengan pitching ide saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.